Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang profesor di dalam bidang psikologi yang bernama Robert Emmons pernah melakukan pengkajian yang mencoba untuk melihat kaitan antara rasa syukur dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup seseorang. Profesor Robert Emmons, saudara, melakukan penelitian terhadap lebih dari 1.000 responden di dalam usia yang berbeda-beda. Di dalam penelitiannya itu memiliki 3 kesimpulan akhir. Yang pertama adalah ternyata mereka yang konsisten dan terus-menerus memiliki rasa syukur yang baik di dalam hidup ini cenderung untuk memiliki imun tubuh yang lebih baik dan juga cenderung untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, kesimpulan ini jangan dibalik kalau kita melihat ada orang yang mungkin lebih mudah atau gampang sakit-sakitan, lalu kita memvonis dan menyimpulkan, oh ini berarti orang itu adalah disebabkan kurang memiliki rasa syukur di dalam hidup ini. Tetapi hasil penelitian ini ingin menegaskan bahwa tingkat kebersyukuran yang terus-menerus di dalam diri seseorang itu memiliki dampak yang sangat positif di dalam kesehatan fisiknya. Lalu saudara, kesimpulan yang kedua dari penelitian ini adalah bahwa mereka yang cenderung terus-menerus konsisten bersyukur di dalam hidup ini memiliki tingkat kebahagiaan, antusias, optimisme hidup yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang cenderung terus-menerus mengeluh di dalam hidup ini. Dan kesimpulan akhir yang ketiga adalah mereka, saudara, yang memiliki konsistensi di dalam bersyukur di dalam hidup ini cenderung untuk lebih mudah di dalam berbagi kepada orang lain, lebih murah hati, dan lebih memiliki keluasan hati di dalam meringankan beban hidup orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kebersyukuran kepada Tuhan, saudara, itu bukan saja memiliki dampak-dampak psikologis yang baik, tetapi lebih daripada itu adalah kita juga melihat bahwa rasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan itu sebenarnya lebih didasarkan kepada prinsip-prinsip teologis yang diajarkan oleh Alkitab, khususnya di dalam bagian firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, sebenarnya kita menemukan ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, saudara, rasa syukur kita itu sebenarnya, saudara, bukan ditentukan oleh kondisi eksternal kita. Ketika tubuh kita sehat, ketika bisnis kita lancar, ketika segala sesuatu di dalam hidup ini berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan kita, lalu kita baru bisa bersyukur. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita diperintahkan untuk terus-menerus bersyukur di dalam segala keadaan. Menarik sekali, saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan kita bersyukur untuk setiap keadaan, tetapi kita diperintahkan untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Saudara-saudara, aneh sekali kalau misalnya ada orang yang berkata seperti ini, Pak, saya bersyukur suami saya meninggal dunia, istri saya meninggal dunia. Pak, saya bersyukur anak saya yang paling saya sayangi mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil. Nah, saudara-saudara, syukur seperti ini bukanlah rasa syukur yang dimaksudkan di dalam bagian Alkitab ini. Paulus tidak memberikan perintah kepada kita untuk bersyukur untuk setiap keadaan yang buruk di dalam hidup kita. Tetapi kita diperintahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal-hal yang buruk yang kita alami, kita senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena kita tetap bisa melihat kebaikan Allah, pemeliharaan Allah, kasih sayang Allah,
dan pembentukan Allah di tengah-tengah situasi hidup yang tidak baik. Lalu saudara, prinsip yang kedua yang harus kita pahami adalah di dalam bagian ini juga kita diingatkan bahwa kita sebenarnya bersyukur itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani atau materi saja. Tetapi lebih daripada itu adalah oleh karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah dimiliki dan memiliki Kristus di dalam hidup ini, sehingga rasa syukur kita pertama-tama yang terbesar adalah oleh karena kita sudah menerima berkat terbesar, berkat termahal, berkat termulia, dan yang terindah di dalam hidup ini, yaitu kita dimiliki oleh Kristus dan memiliki Kristus dalam hidup ini. Itulah sebabnya saudara, kalau saya mau menerjemahkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini di dalam terjemahan yang lebih tepat dan lebih membantu kita untuk memahaminya, saya akan terjemahkan seperti ini, saudara. Mengucap syukurlah terus-menerus di dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu yang sudah berada di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur di dalam hidup ini? Orang yang penuh rasa syukur di dalam hidup ini adalah orang yang menyadari bahwa segala yang dia punya, segala yang dia miliki, itu adalah merupakan pemberian anugerah dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu adalah merupakan pemberian yang baik yang dibutuhkan oleh kita. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang mengetahui dengan sempurna apa yang kita perlukan dan apa yang paling kita butuhkan dan yang terbaik di dalam hidup ini. Marilah kita memasuki tahun baru 2022 ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang akan terus-menerus menyertai dan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.